Lagu-lagu ciptaannya bahkan pernah dimainkan dalam Twilight Orchestra pimpinan Adi MS. Dialah Eko Ramadia Adikara, biasa dipanggil Rama, pemuda asal Bekasi, Jawa Barat. Dari caranya mengetik di atas keyboard yang cepat sekali, sekitar 60 kata per menit, orang tidak akan mengira jika Rama memiliki kekurangan. Fantastisnya, dia mengetik nyaris tanpa kesalahan satu karakter pun dan dengan kecepatan yang sulit ditandingi orang kebanyakan. Sebuah kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh pengetik profesional. Siapa menyangka putra Bekasi yang dianugerahi banyak kelebihan itu adalah seorang tunanetra. Rama menderita cacat mata sejak lahir. Tapi dia mampu browsing, surfing, dan chatting melebihi kecepatan orang normal. Kemampuan Rama memahami perintah komputer yang tak terhitung jumlahnya itu sungguh luar biasa. Meski dibantu software pembaca layar atau screen reader yang diinstalnya sendiri 10 tahun yang lalu. Ya, jadi memang saya divonis tunanetra ketika saya lahir ya. Jadi pada saat itu kedua orang tua saya dan juga dokter dan tim medis yang merawat saya itu melihat suatu keanehan bahwa pada saat itu saya tidak menangis ya. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa memang saya adalah seorang tunanetra. Dengan piranti pembaca layar itu pula lah Rama bisa menerima serta mengirimkan SMS dan MMS. Karena ponselnya diberi fasilitas screen reader sebagaimana komputer dan laptopnya. Set wizard. 2. Exit. Applications. Games. 5. Quick Office. 6 of 8. Adobe Meski Reader. hidup dalam 7 of kegelapan, 8. dia Dictionary. memiliki 8 of keterampilan 8. yang Help. lebih 1 dari of my sekedar own. terang. 2 of 8. Help. Selain jago komputer dan bahasa Inggris, Rama juga piawai memainkan alat musik, khususnya suling. Kemampuan inilah yang mengantarkannya sebagai komposer musik digital dan sekaligus sound engineer. Dengan teknologi VST atau satu tingkat di atas MIDI, jumlah lagu ciptaan Rama saat ini sudah mencapai ratusan. Untuk orang normal, membuat musik game jelas tidak gampang karena membutuhkan akurasi yang cukup rumit dan ketepatan nada dengan adegan yang harus klop. Namun Rama mampu melakukannya dengan maksimal.
Kelebihan lain yang dimiliki Rama adalah ia mampu membuat blog atau website pribadi sendiri. Untuk orang normal saja, membuat web jelas bukan perkara mudah, tapi ia mampu melakukannya. Dengan alamat www.ramaditya.com, situs ini sudah eksis sejak tahun 2003 yang lalu. Dalam blog ini, ia bukan hanya sekedar mengisi kontennya, tapi juga mendesain perwajahan dan mengisi komposisi musiknya. Tidak berlebihan jika ia menyebut dirinya sebagai The Indonesian Blind Blogger, karena faktanya ialah blogger tunanetra pertama di Indonesia dan mungkin juga di Asia Tenggara. Karena pengalamannya yang sangat luas di dunia maya, mudah dipahami jika Rama diterima sebagai wartawan detik.com. Sedangkan materi yang biasa dia liput kebanyakan berkisar pada dunia game dan internet yang memang dikuasainya. Selain detik.com, sebelumnya Rama juga pernah menjadi wartawan mitranetra.com, satu media internet lainnya yang dibuat khusus oleh para tunanetra. Yang tak kalah uniknya, Rama mampu melakukan hal-hal yang sepertinya mustahil dilakukan oleh seorang tunanetra. Seperti misalnya memperbaiki peralatan komputernya. Meski seringkali menemui masalah, Rama akhirnya bisa menyelesaikan tantangannya itu. Ada 7 item dari atas ke bawah. Nah, email ini berarti kan item kedua dari atas. Maka ketika dia kursornya bergerak ke arah ke email, dia akan membaca begini. Email 2 of 7. Maksudnya item kedua dari 7. I itu berarti tombol yang bisa kita pencet untuk langsung ke email gitu. Di luar berbagai talentanya itu, Rama adalah seorang pemuda biasa. Meski kemana-mana harus membawa tongkat, dia tampil percaya diri. Pada saat-saat tertentu, dia juga suka berkumpul dengan teman-temannya sesama blogger dan netter. Semua tahu pasti beberapa komunitas dan teman-teman yang saat ini dia punya banyak teman, dan semua tahu dia punya blog, dia punya website, dan dia punya semua kegiatan yang memotivasi orang, dan itu luar biasa. Rama lahir pada 3 Februari 1981 di Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya Rahadi Sudarsono seorang pegawai negeri yang berasal dari Madura, sementara ibunya Emi Darwati seorang pegawai swasta dari Semarang. Pada tahun 1986 saat masih di TK, Rama pindah ke Bekasi mengikuti kedua orang tuanya. SD dan SMP pun dia tamatkan di sekolah luar biasa di Lebak Bulus, Jakarta. Ya lihat anaknya berhasil lah, kita ya alhamdulillah, berarti
tidak sia-sia kami memberi bekal untuk dia di masa depannya gitu. Sebenarnya kedua orang tua Rama dulu sempat khawatir dia hanya akan menjadi tukang pijat atau yang semacamnya. Profesi yang paling sering digeluti tunanetra saat itu memang tukang pijat. Namun kekhawatiran tersebut tentu sangat tidak beralasan. Alih-alih menjadi juru pijat, Rama kini justru laris sebagai motivator dan narasumber. Fansnya banyak, pengunjung webnya terus meningkat, dan agendanya juga padat. Apalagi setelah wajahnya muncul di beberapa media nasional. Karena dia tunanetra, untuk yang bisa dia raih minimal adalah sebagai guru. Nah dari sini saya lihat talentanya, maka atas saran Bapak Ibu gurunya dan pihak Yayasan Mitra Netra, coba masuk SMP umum. Saya merasakan betul bahwa sekolah yang pertama itu adalah di rumah, lingkungan sekitarnya, termasuk juga eyangnya, termasuk pengasuh ya itu. Rama terpilih mewakili Indonesia dalam dialog pemimpin tunanetra Asia masa depan pada 20 Juli 2008 yang lalu di Thailand. Kiprahnya selama ini di Indonesia rupanya terpantau hingga ke mancanegara. Dalam dialog yang diikuti 19 tunanetra berprestasi dari 9 negara ini, Rama didaulat sebagai Ketua Perumus Deklarasi. Let me say that I'm very proud to be chosen as one of the leaders of blind people to go to Thailand, and I was able to contribute myself for blind community. Hiruk-pikuk antara Bekasi dan Jakarta hingga saat ini masih menjadi rute yang selalu dilaluinya. Namun beberapa agenda tengah ia susun untuk diwujudkan sebagai kenyataan. Dengan tongkat setianya, Rama menyusuri satu titik ke titik lainnya untuk menjemput harapannya. Mengutip surat Al-Baqarah, Rama menulis dalam blognya, Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya melebihi dari kemampuan hambanya tersebut. Sekarang bukalah mata Anda. Ucapkanlah syukur karena Anda masih bisa melihat saya. Penglihatan itu tidak diambil oleh Allah dari mata Anda. Tapi apa yang terjadi dengan saya? Saya masih tetap tidak bisa melihat Anda. Tapi, apakah saya menyerah? Jawabannya, tidak.